informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Zeki Alatas. Pemirsa channel Jeks TV dimanapun Anda berada, jangan lupa hari ini ikuti kegiatan saya. Saya akan mendatangi second home dari kediaman Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Sumarno. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Jeks TV, perkenalkan saya dengan Zeki Alatas dan di sini ada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Bambang Sumarno. Jadi pada hari ini saya kebetulan silaturahmi ke tempat beliau di salah satu daerah yang berada di kaki gunung ya, Pak Bambang ya, daerah Cilengsi. Di daerah Cilengsi ini tempatnya sangat asri dan indah. Ya, di sini kita bisa melihat kehidupan Bapak Bambang Sumarno setelah purna dari TNI, apa-apa saja kegiatannya beliau dan hari-hari apa atau momen-momen kapan beliau berkumpul dengan second home yang ada di sini. Mari kita ikuti dan mungkin beliau bisa memberikan penjelasan. Let's go. Pak Bambang Sumarno bisa menceritakan tentang kehidupan waktu dulu di TNI masih aktif. Nah sekarang ini kan sudah purna nih ya, Pak Bambang Sumarno sudah banyak kegiatan dengan keluarga. Kalau dulu kan jarang sekali ya berkumpul dengan keluarga. Dan juga mungkin juga jarang bertemu karena banyak kegiatan di luar maupun di lapangan. Kalau sekarang sudah purna, sudah ada second home di bawah kaki gunung yang asri ini. Dan juga kita lihat sekeliling tadi ya, ada sawah, ada peternakan ayam maupun dengan ikan-ikan lainnya, ikan hias maupun ikan. Tadi ada salah satu ikan nila ya Pak ya, ikan nila, ikan gurame dan lain masih banyak lainnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bambang Sumarno. Terima kasih Pak Jack. Jadi berawal dari setelah pensiun, setelah purna tugas, saya suka main ke daerah-daerah pedesaan. Kebetulan di suatu tempat yang jadi tempat sekarang ini, itu waktu itu harga tanah masih murah sekali lah, sangat-sangat murah itu. Nah saya ya ada uang tabungan sedikit-sedikit, saya berupakan tanah di sini, untuk nyari kegiatan setelah purna tugas ini. Jadi yang ingin saya tuju yang pertama ada kegiatan. Jadi pertama ada kegiatan, yang kedua ya mikir sedikit-sedikit lah, biar nggak cepet pikun gitu. Jadi yang pertama ada kegiatan, tujuannya ya kita ya kepingin sehat. Kalau tua itu pasti menikmati hari tua ini ya sehat dan bisa senang. Itu yang kedua tadi mikir sedikit itu biar nggak cepet pikun lah kita. Itu sehingga saya kembangkan di sini apa yang bisa
untuk melaksanakan kegiatan, dan awalnya dari situ, tapi bisa yang berikutnya bisa menghasilkan, jadi ada tambahan lah dari kegiatan itu yang bisa menghasilkan. Itu pertama ya kita ternak ikan, bayi lele, nila, gurami, patin. Itu udah kita jalankan. Yang berikutnya Itu sudah berapa lama Pak untuk lele, ikan patin ya? Mulai Ternakan ikannya sudah berapa lama? kalau lele ikan itu mungkin kalau dihitung sekarang ya di atas 10 tahun ya. Sudah cukup lama ya, termasuk dengan peternakan ayam ya? Kalau peternakan ini mungkin ya sekitar 5 tahun 7 tahun lah ya. Sudah cukup lama lah ya untuk peternakan ini ayam potong. Ayam potong yang mana kita ngikuti mulai dari pembuatan kandang. Yang memenuhi syarat untuk ayam potong itu kayak apa? Ya kita pelajari ya, biar nggak pikun tadi. Kita pelajari bahwa membujurnya kandang itu harus timur barat. Harus arahnya timur barat. Sehingga selama sehari itu kena matahari terus. Yang merata. Nah, sinar mataharinya merata timur barat. Terus dari jumlah hingga kandang itu kapasitas kita hitung juga. Kalau lebar 8 meter, panjang 52 meter itu untuk 4.000 ekor. Jadi kalau satu kandang 4.000 ekor ya? Satu kandang 4.000 Kurang ekor. tadi itu ya? Karena kalau lebih dari situ akan berdesakan. Nanti dari anakan itu sampai gede akan berdesakan. Kalau 4.000 itu pas 4.000. Ukurannya segitu. Jadi kita mikir sampai segitulah. Jadi kandangnya memenuhi syarat, lebarnya, panjangnya, dan isinya, kapasitasnya berapa. Itu dari mereka prosesnya ini, orang-orang yang bekerja di sana itu memang selalu standby ya? Standby ya. Jadi istilahnya disebutnya yang pekerja di situ itu disebutnya anak kandang. Oh, anak kandang. Bukan anak ayam ya? Anak kandang. Anak kandang yang melihara anak ayam. Oh, melihara anak ayam sampai besar. Iya. Sampai besar. Itu kalau cerita masalah ayam ya panjang lah ya. Tapi tetap saya pelajari. Yang berikutnya sampai umur berapa hari itu ayam? Ayam ini 20 hari. Kalau mulai DOC itu anak ayam. Ya. Mulai anak ayam datang itu pakai pemanas, makanannya apa dan lain sebagainya. Kalau untuk dijual, 1 kilo lebih, itu sekitar 25 hari. 25 hari. Ya, tapi kalau di atas untuk 25 hari. Ya, di atas 25 hari kita mau jual yang 1 ekor jadi 2 kilo, itu antara 30 sampai 35 hari. 30 sampai 35 hari. Jadi seperti itu pemirsa. Kalau pemirsa ingin bisnis peternak ayam atau peternak ikan, bisa juga datang ke kediamannya Bapak Bambang Sumarno. Jadi mungkin kita bisa berbagi ilmu Pak ya, dan berbagi pengalaman maupun yang lain-lainnya lagi nih yang mau disampaikan. Silakan lagi Pak. Yang berikutnya, yang terakhir ini yang lagi viral tentang pertanian, yaitu penanaman porang. Penanaman porang. Ya. Penanaman porang itu kan di mana-mana di YouTube, di apa itu udah lagi viral. Nah, kita juga bukan karena viralnya, tapi karena prospeknya untuk berikutnya, sehingga saya juga mempelajari itu bagaimana nanam porang sampai hasilnya bagaimana. Kita pelajari, ini udah saya tanam
kira-kira 3 bulan. 3 bulan ya, tanam 3 porang. bulan. Antara lain ini bibit yang masih ada yang belum ketanam ini. Bibitnya Ya. masih ada ya. Masih Porang. ada ini. Posisi tanam porang di sebelah sana. Oh, dengan luas berapa Pak untuk penanaman porang? Penanam porang ini tahap awal ini saya baru nanam 2.500 meter. Yang nantinya akan saya kembangkan yang berikutnya per 2.500 gitu. Bertahap Pak ya. Tahap bisa sampai nanti 1 hektar atau 2 hektar gitu. Itu untuk porang. Terus ada lagi mungkin yang lain Pak selain porang tadi kan Ya. Ini panen ya. ya yang untuk harian ini Harian, ya. kita tanam padi. Tanam padi. Memberdayakan masyarakat setempat. Memberdayakan masyarakat setempat. Kita istilahnya ya kasih lahannya dari kita, terus modalnya dari kita. Masyarakat yang mengerjakan. Berarti sistemnya dengan masyarakat bagi hasil ya. Bagi hasil masyarakat dan sekaligus kita berikan bimbingan masyarakat. Bagaimana cara menanam padi sampai panen. Sampai panen ya. Nah, jadi kalau kita ingin banyak belajar menanam padi sampai panen maupun ternak ayam atau ikan, nah, jangan lupa pemirsa selalu nonton di channel TV kesayangan Anda. Di mana? Di Jeks TV. Nah, ini yang terakhir baru rencana ini kelihatannya prospeknya bagus. Saya mau nanam pisang kepok Tanjung. Nah, Pisang kepok Tanjung. saya dengar ya pisang Ini kepok Tanjung ya. Pisang kepok Tanjung Dari mana bibitnya nih Pak? dari Bogor. Oke. Dari Bogor. Pisang kepok Tanjung itu hitung-hitungannya, kan kita Ya, hitung dulu nih. betul. Hitung-hitungannya Gimana itu kita misalnya lahan 1 hektar, Ya. lahan 1 hektar itu kita bisa tanam 500 batang. Oh, 1 hektar 500 batang. Untuk pisang kepok Tanjung. Kepok Tanjung. Pisang kepok Tanjung itu kelebihannya pisangnya itu udah nggak ada jantungnya. Yang jantungnya itu jadi pisang semua. Oh, kelebihannya Habis. di situ ya, jantungnya jadi pisang semua. Jadi Tanjung itu tanpa jantung. Tanpa jantung. Jantungnya habis jadi Iya. pisang semua. Yang kedua daun tuh nggak sobek dan lebar-lebar. Daunnya nggak sobek. Nggak sobek dan lebar-lebar. Kita tanam 500 batang. 500 batang sudah ditanam ya? Nah, ini baru rencana, Oh, rencana. yang berikutnya itu Akan 500 next, ya. batang. Ya. Hitungannya 500 batang dalam setahun sampai 2 tahun. Ya. Kita panen 500 batang. 500 tandan. Cuma standar. Nah, perbedaannya buah pisang kepok ini dengan kepok Tanjung, apakah lebih besar ataukah sama aja? Sama aja, cuman ini kualitasnya yang lebih ya. Oh, Karena Kalau lebih pisang dan kepok. udah ada ya. yang ngambil. Ya. Artinya di sini kan kalau pisang kepok yang saya tahu itu kan memangnya nggak begitu besar, Ya. Pak Bambang. Ya, Nah, apakah ini memang sama ukurannya ya. atau lebih besar lagi? Karena kan nggak ada jantungnya nih, Ya. semuanya pisang semua ya. Ya, buah kalau semua. besarannya sama, Oke. cuman tandanya lebih panjang. Oh, Kan lebih banyak. Ya, karena nggak ada Misalnya jantungnya ya. yang pisang biasa itu Ya. mungkin 10, itu bisa jadi 20. Iya. Itu dalam tahun 2 tahun kita panen 500 tandan. Kalau harga sekarang satu tandan kita anggap aja 100.000, nah kita bisa dapat 50 juta kan itu.
Kalau 500 tandan. Nah, Dengan itu luas 1 hektar ya. 1 hektar itu panen tahun pertama. Panen tahun kedua itu udah kali 3. Anaknya tadi, yang satu tadi beranaknya kan banyak nih. Iya. Kita ambil 3 saja. Ini anaknya banyak, yang satu ini Ya. setelah panen, yang satu ditumbangkan kita panen, itu anaknya banyak, kita ambil 3 saja. Yang Ambil dihidupkan 3. yang paling bagus. Berarti tahun berikutnya kita udah panen 1.500. Ya. Jadi setiap tahun ada peningkatan. Ya, 1.500. Itu dalam 1 tahun berapa kali panen? Untuk tandan ya? Yang awal-awal ini sekali. Oh, 1 tahun sekali. Sekali yang awal ya. Awal. Nah, terus berikutnya Ya. kita kan anaknya banyak deh. Ya. Kita tahan 3 saja. Berarti panen berikutnya, panen kedua itu 1.500. Oh, 1.500. Begitu panen ketiga dan berikutnya Bertambah lagi ya. kita tahan 5 batang. Nah, berarti panen yang ketiga udah 2.500. 2.500. Jadi 5 batang 2.500. Karena kalau enggak itu maksimal. Itu kita tahan di 5 batang. Karena kalau lebih udah jadi hutan. Hutan pisang. Hutan pisang yang mana kualitasnya kurang bagus karena terlalu rapat ya. Itu bisa 2.500. Tapi kalau untuk yang ingin Ya. atau berminat nanam pisang Tanjung tadi, itu ya harus miliki tanah sendiri. Karena kalau sewa, kita sewa 5 tahun, nggak diperpanjang sama yang punya, Iya. udah habis. Nah, kalau ini bisa turun-temurun sampai anak cucu. Iya. Sampai habis, sampai anak cucu itu. Ini Jadi pisang itu, hebatnya pisang, dia nggak akan mati sebelum berbuah. itulah kelebihannya pisang. Kelebihannya pisang. Dan dia kalau setelah berbuah, dia akan beranak. Betul. Nah, jadi begitu Nah, pemirsa itu terakhir dari saya. setia Jeks TV. Kalau kita ingin berbisnis pisang, sangat menguntungkan untuk masa depan. Tetapi harus tanahnya itu milik sendiri. Ya, karena ya. itu turun-temurun. Karena untuk turun-temurun, tiba-tiba kalau kita kontrak tanahnya orang, kita disewa, nah, sewanya sudah habis, pisangnya mau pindahin kemana? Nah, nggak mau diperpanjang. ini nggak mau diperpanjang, mau gimana ceritanya itu? Ya, jadi Masa mau kita babat semua kan? nah itu dia. Jadi artinya cukup bagus sekali untuk dan sangat menjanjikan ya untuk bisnis pisang maupun peternakan ikan, ayam dan tanam padi. Ya, jadi semuanya Pak Bambang Sumarno dengan keluarga bisa menikmati. Di samping itu semua dulu mantan TNI, sekarang sudah purna. Jadi kehidupan dari Pak Bambang Sumarno sekarang sudah lebih banyak dengan keluarga, Pak ya. Ya, keluarga nyari kegiatan sendiri untuk sehat, mikir sedikit biar nggak pikun. Gitu aja. Terima kasih penonton setia Jeks TV. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Salam sehat. Salam sehat.